Itu aku teriak minta tolong. Nama yang pertama tak panggil waktu aku minta tolong itu nama ibuku. Bu, aku nggak bisa napas. Aku selek, aku nggak bisa napas. Aku kayak mati. Wih, selamat datang teman tipsi kita. Di episode pertama ini kita ngasih pembahasan yang lumayan berat lah menurut kita, dan ini merupakan salah satu tren di tahun sekarang ini untuk anak-anak muda khususnya. Jadi topik yang akan kita bahas di sini tuh mengenai tentang mental illness. Pada intinya seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan atau banyak tekanan lah, yang paling sering yang dirasakan anak-anak muda sekarang ini. Mereka merasa kayak, oh aku pernah ngalamin mental illness nih, gini. Jadi mereka menganggap dirinya sendiri tuh kayak paling keren gitu loh, karena itu salah satu penyakit langka gitu, dan dari istilahnya aja istilah asing lah, keren ya, benar-benar keren mas. Jadi nggak kayak penyakit jantung dan lain-lain, itu yang biasa lah, penyakit medis biasa, jadi nggak dianggap spesial dari orang-orang lah. Kebiasaan dari orang yang mengalami mental illness, dia kebanyakan itu nggak konsultasi ke ahli psikolog. Jadi dia self diagnosis gitu loh mas. Self diagnosis, kayaknya aku ngalamin ini deh. Dari dia browsing lah, nonton film, salah satunya mungkin ya banyak lah Joker mas. Aku banget gitu. Ya ini aku banget nih, film ini aku banget gitu kan. Padahal itu belum tentu, dan itu sebenarnya membahayakan. Jadi kayak bisa disebut self diagnosis. Iya, self diagnosis itu salah sebenarnya. Jadi ntar penanganannya salah, karena mental illness itu bukan penyakit yang gampang obatnya itu mas. Kayak di film Joker deh, dia ngalamin skizofrenia. Itu gangguan kejiwaan yang sebenarnya bisa dibilang banyak apa ya, sangat mengganggu lah untuk kehidupannya sendiri. Joker yang tertawa. Iya, itu ketawa dan skizofrenia itu kayak gangguan kejiwaan lah, mental gitu kan. Dia ngalamin halusinasi, delusi, dia jadi nggak bisa bedain ini real atau enggak. Iya, jadi ya dia jalanin hidup kan dengan kebingungan mas. Kebingungan dengan hahaha. Dengan hahaha. Banyak sih sebenarnya gangguan mental yang kita temui lah, atau kita pernah dengar di lingkungan kita sendiri, tapi kita menganggap remeh dengan penyakit itu. Nah, di sini kita tim kita bertiga sebenarnya. Dari tim psikologi ini kita bertiga kan. Nah, salah satunya kebetulan dengan bahasan topik yang seperti ini, itu salah satu teman kita ini pernah ngalamin gangguan mental lah, anxiety. Korban berarti ya? Iya, bisa disebut korban mas, Ini sebenarnya jarang sih yang dengar, yang tahu anxiety seperti itu mas. Anxiety itu apa? Mungkin dari Mas Denny kan, yang pernah mengalami anxiety ini, apa sih mas anxiety itu sebenarnya? Sedikit cerita mungkin. Anxiety itu apa? Jadi kalau dilihat dari umum, anxiety itu sebenarnya kayak penyakit yang nggak ada gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak nggak ada. Kalau lihat dari mata umum, karena orang lihat itu kayak ciwong ngopo. Iya. Ora. Iya. Jadi secara visual, secara itu ya sehat-sehat aja gitu kan, kayak orang normal biasanya. Aneh gitu. Kayak aneh. Tapi kalau di mata penyandang anxiety, itu kayak mereka merasa panik tiba-tiba itu, nggak mengenal waktu, nggak mengenal tempat, nggak mengenal jam, tiba-tiba ngerasa kayak resah, gelisah, deg-degan, panik, keringat dingin. Itu yang dirasakan tuh kayak gejala-gejala gitu sebelum anxiety itu muncul. Tapi kok apa Mas Denny kok bisa mengklaim kalau Mas Denny itu anxiety? Itu dari mana, maksudnya kenapa bisa tahu gitu loh kalau ini tuh namanya anxiety? Aku malah awalnya nggak tahu kalau itu anxiety. Jadi mas biasa. Aku pikir aku mau mati awalnya. Wah, tiba-tiba deg-degan kan, gejala kan kayak timbul gitu loh. Aku tuh gelisah, terus deg-degan, terus tiba-tiba keringet dingin, kayak matanya ngeblur, terus tiba-tiba kayak
jantungnya degupnya kenceng loh. Mungkin jatuh cinta. Mungkin jatuh cinta. Nah terus aku bingung waktu itu, aku pikir aku mau mati karena aku nggak tahu, aku ngerasanya kayak penyakit jantung gitu. Separah itu. Separah itu. Soalnya kaget, baru pertama kali kan, belum pernah ngerasain kayak gitu kan. Terus pertama dua kali, 3 kali sama kayak gitu juga aku udah lah lewatin. Terus lama kelamaan kok makin parah, makin ada hal-hal yang aneh. Terus kayak aku tuh kayak ngerasa kayak pengen udahlah, aku nggak kuat hidup lah. Mending itu kapan ya? Maksudnya terjadinya itu kapan? Maksudnya baru-baru ini atau kapan? 2 tahun lalu, 2-3 tahun lalu. Terus aku bisa ngeklaim bahwa aku kena penyakit anxiety disorder itu dari aku habis itu setelah kejadian parah saya periksa. Bisa diceritain nggak itu apa maksudnya? Kejadiannya itu gimana? Periksa ke awalnya kan aku klinik. Ini. Sebelum ke klinik tuh aku udah kayak feeling ini kayaknya jantung, penyakit serangan jantung kan. Kejadiannya itu awalnya gimana dulu? Maksudnya kok tiba-tiba udah periksa ke klinik? Awalnya aku punya anxiety itu gara-gara trauma. Jadi dulu aku pernah ngalamin trauma aneh sih sebenarnya, trauma makan. Jadi trauma makan. Ya, trauma makan. Jadi emang aneh ya trauma makan. Aneh gitu. Nah, kenapa trauma makan? Karena waktu itu aku pernah sakit kan. Terus aku posisi lagi minum obat. Ya, obat. Terus aku habis makan mau minum obat tuh. Nah, waktu aku mau minum obat tuh kayak di depan rumah aku dengan suara motorku kayak di starter sama orang. Aku pikir kan dimaling ya. Aku lari ke depan tuh, posisi aku masih minum obat kan. Aku lari ke depan, nggak taunya pas di jalan, pas mau lari ke depan tuh aku obatnya kayak keselak gitu loh. Nyangkut. Nah, emang aku pertama kali keselak tuh nggak pas waktu itu. Cuman ini keselaknya keselak aneh gitu, kayak bener-bener apa ya? Nolnya salah gitu. Terus aku berpikir kalau minum obatnya tadi itu jatuhnya ke saluran pernapasan. Karena aku ngerasain sesek, terus aku mata pandanganku kabur, terus aku pokoknya nggak bisa napas. Nah, pas aku teriak minta tolong. Nama yang pertama tak panggil waktu aku minta tolong itu nama ibuku. Karena aku soalnya dekat sama ibuku kan. Itu ada ibumu di situ. So, aku teriak, Bu, aku nggak bisa napas. Aku nggak bisa napas. Aku kayak mati. Terus ibuku kan panik ya, Mas, menyikapnya kan panik. Terus ibuku, kamu kenapa? Aku nggak bisa jawab. Aku udah nangis tuh kan. Aku nangis. Aku sesak napas. Mataku udah kabur, bayang. Manggil bapak buat ngantar ke klinik UGD kan. Langsung ke UGD. Soalnya kan aku waktu panik takut keselak, bener-bener keselak kan. Dia starter mobil berangkat dari rumah ke klinik tuh jaraknya 15 menitan ke UGD itu. Nah, aku berpikir pas lagi di jalan tuh, orang kalau mati gara-gara kehabisan napas itu pasti kan nggak lebih dari 5 menit kan. Ya, oke. Padahal aku perjalanan dari rumah ke klinik ke UGD itu 15 menit. Terus ada dong kepikiran kayak di tengah jalan pasti bakal ya udah mati ya. Mungkin. Aku mikirnya malah kok aku nggak mati-mati. Aku mikirnya malah gitu. Aku kok nggak mati-mati. Karena aku udah 15 menit di jalan kok nggak mati-mati ya. Aku coba napas pelan-pelan sampai UGD. Aku langsung dikasih bantuan pernapasan, dikasih oksigen kan. Terus diinfus segala macem, cek darah buat ngecek jantungnya masih kerja apa enggak. Terus udah tuh lebih dari 30 menit lah, 3 menit sampai sejam. Hasilnya udah keluar kan. Terus dilihat jantungnya sehat, nggak kenapa-napa. Terus cerita kan dokternya awalnya kenapa bla bla bla, terus ceritain kalau habis keselak gitu segala macem. Terus aku mikir di situ, ini kalau benar-benar masuk ke saluran pernapasan berarti aku udah nggak bisa napas. Tapi aku sampai sekarang masih bisa napas. Nah, waktu itu aku ngeceknya aku nelan ludah kok masih ada yang nyangkut gitu kan.
mindsetku kok wah masih ada di kerongkongan obatnya gitu. Terus ya udah dari situ kebentuk mindsetku nggak benar tentang menelan sesuatu. Terus aku trauma makan. Nah aku dari waktu pulang dari itu setiap mau makan pasti aku deg-degan, panik, gelisah, keringat dingin itu pasti. Berarti setiap mau makan rasa kayak menghadapi hal yang berat. Jadi kayak aku kok makan ya? Kenapa makan ya? Kenapa makan? Padahal manusia butuh makan. Padahal butuh makan, banyak orang yang nggak bisa makan. Itu ketakutan itu timbul karena yang gara-gara obat Ganjel, itu, gara-gara masih obat itu ganjel. gak mau masukin sesuatu ke dalam lo karena gak pengen sakit lagi, Gak pengen itu terjadi lagi kan. Padahal kalau makan kan nasinya masih ini nih lewat kerongkongan tuh. Nah mindsetku terbentuk kalau aku menelan sesuatu masuknya ke saluran pernafasan. Jadi aku takut buat makan gitu. Nah setelah itu jalan 2 bulan aku gak pernah makan sama sekali. Makan nasi gak pernah sama sekali. Berat badanku awalnya tuh 2 bulan. Awalnya berat badanku tuh 75. Sampai akhir dimana titik terendah berat badanku tuh nyentuh angka 50. Itu bener-bener tulang sih. Duduk aja aku sakit. awal udah 15 kilo 25. iya 25 kilo 25 kilo 25 kilo habis dalam karena 2 bulan. ini. Gara-gara aku nggak makan. Pokoknya aku cuma minum air putih, jus, sama susu. Udah. Susunya susu kalori yang buat Sama gym. sekali nggak makan nasi berarti. Sama sekali. Makanan-makanan berat. Nggak kenal makanan berat, makanannya nggak nyemil. Itu minum pun ngerasain sakit gak waktu Kalau minum air putih nggak, soalnya kan tinggal telan ya, langsung. Kalau jus kan masih ada zat-zatnya tuh, nah itu agak-agak ini awalnya. Selama kelamaan mau nggak mau, aku dapat nutrisi cuma dari buah. proses selama 2 bulan kamu nggak makan, kamu nggak bisa nelen sesuatu atau apa, itu emang langsung kayak dari sisi orang tua ya terutama dia mereka yang tahu ya dari awal yang bawa kamu ke rumah sakit lah atau gimana, tahu kamu sehat sebenarnya gitu, tahu kamu sehat secara medis gitu ya, secara medis cek darah dan lain-lain. Tapi setelah sampai di rumah diagnosa sehat itu kan pasti muncul kayak ini anak sehat, katanya sehat gitu, tapi kok nggak mau makan gitu kan. Nah dari orang tuamu mereka ngasih penanganan apa atau gimana, atau sikap mereka gimana? Kok sampai kayak ya udah minum ini aja deh atau gimana? Itu pasti dapat kayak Treatmentnya orang tua. Iya, treatment orang tua. Nah, yang aku dapetin pas waktu di rumah itu kayak awalnya memang kan aku ngerasa aku kesakitan ya. Mereka percaya aku sakit, ya kan? Terus udah periksa ke dokter, ternyata pas dicek keluarnya nggak kenapa-napa kan. Dan mereka acuannya ke hasil tesnya itu, karena medis bilang bahwa aku nggak kenapa-napa. Jadi acuannya mereka itu kayak gitu. Tapi kan yang ngerasain aku ya. Nah, pada waktu itu aku belum tahu itu namanya anxiety disorder. Ya. Nah, aku juga nggak tahu harus kayak gimana itu loh. Nggak, orang tua aku juga nggak tahu. Jadi mereka cuma ngasih, wis toh, aku kira ngopo-ngopo, kamu tuh nggak apa-apa. Padahal itu jawaban yang nggak pengen aku dengar gitu loh. Jadi pas waktu itu aku nggak pernah cerita terlalu gimana. Soalnya aku tahu Sekarang iya jawabannya gitu kan. jawabannya pasti kayak gitu. Dan aku ya wis lah tak pandang sendiri. Selama 2 bulan. 2 bulan Lebih dari 2 bulan. Setelah itu Nah setelah itu aku coba tuh, ada di masa dimana aku merasa paling parah ya, terus aku udah gak kuat nih. Terus aku cek ke psikolog. Itu merasa paling parahnya itu maksudnya gimana? Itu kan dari kamunya kan trauma menelan nih berarti. Nah terus kan imbasnya dari itu tuh apa gitu loh, maksudnya ya oke, lapar pasti kan yang dasarnya lapar, terus imbasnya di tubuhmu itu apa, kayak misalkan apalah jadi Kalau imbas dari anxiety disorder itu selama aku berarti berapa ya, hampir setahun itu anxiety itu bikin aku kayak orang gila. Maksudnya? Jadi aku ngerasa kayak aku mau mati tapi aku takut mati. Jadi aku pengen nggak kuat hidup tuh. Kayak anjing, kenapa sih orang harus ngalamin kayak gini?